warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jayati, saya pendamping sosial PKH Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Di sini saya akan menyampaikan materi modul 8 sesi 13 pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Marilah kita saksikan modul 8 sesi 13. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada ibu semuanya dan terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Oke ibu, gimana pelajaran atau materi yang kemarin? Masih ingat kan? Ya, yaitu tentang tabel janji diri. Apakah sudah dibuat ibu di rumah? Ya udah sesuai modul bu? Ya, sesuai ada yang enggak. Oke, terima kasih ibu. Nah, bagaimana ibu? Apakah ada kendala dari tabel janji itu? Kendalanya paling kadang lupa, tertunda. Nah, dari tabel janji itu ibu, kita harus bisa mempraktekkan dalam kegiatan sehari-hari agar kita tidak lupa ibu dalam kegiatan sehari-hari ibu ya. Nah, oke ibu, untuk kali ini, untuk hari ini kita melanjutkan yaitu materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas dan berdiskusi yaitu tentang topik pemetaan kemampuan diri dan keluarga. Nah, jadi pemetaan kemampuan diri dan keluarga yaitu kemampuan diri dan keluarga, maksudnya yang bukan dari luar keluarga, bukan dari luar ya Bu ya, masih dalam lingkup keluarga yang belum dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Jadi agar anak kita tidak terjadi stunting, maka kita perlu penanganannya. Oke ibu, kali ini kita bagi 3 kelompok ya Bu ya. Ya. Nah, kelompok sekarang kita itu akan berdiskusi tentang apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting. Oke? Sudah ya Bu ya? Ya. Oke Ibu ya. Nah, coba Ibu tuliskan hasil diskusi dari kelompok masing-masing tadi Ibu. Nah, oke? Ya. Sudah ya Bu ya? Oke. Nah, tadi kan udah menuliskan ya Bu ya dari hasil kelompok masing-masing itu. Coba sampaikan hasil dari diskusi ibu-ibu tadi itu secara bergantian. Apa sih kemampuan diri dan keluarga? Apa saja yang termasuk? Memberikan ASI eksklusif. Ya. Kemudian memasak makanan yang bergizi. Ya. Oke. Terima kasih Ibu. Oke, untuk kelompok berikutnya, apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting? Kemampuan memasak makanan yang bergizi sesuai dengan menu seimbang. Iya. Terus kemampuan memberikan ASI eksklusif bagi ibu menyusui. Oke. Terima kasih Ibu telah menyampaikan hasil diskusi tentang kemampuan diri dan keluarga untuk dimanfaatkan oleh keluarga untuk pencegahan stunting. Oke, terima kasih Ibu, semuanya sudah paham ya, insya Allah ya Ibu ya. Ya. Nah, sekarang banyak sekali potensi diri dan keluarga melalui contoh-contoh berikut Ibu. Ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Ayah memberi dukungan saat ibu hamil. Ibu saat hamil selalu sehat. ASI berjalan dengan lancar. Terus keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk meningkatkan gizi anak. Ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Nah, Ibu, itu tadi adalah contoh-contoh lain dari kemampuan diri sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Ibu. Contoh lain kemampuan diri dan keluarga yang dimiliki
ibu itu apa? Menemani anak bermain. Iya, menemani anak bermain. Itu termasuk ya ibu ya, kemampuan diri dan keluarga ya, untuk mencegah terjadinya stunting. Oke, udah paham ibu? Dengan Paham, ya, ya. paham ya cara pencegahan stunting. Oke. Oke. Dari sini ada yang mau bertanya ibu tentang cara pencegahan stunting? Stunting sama gizi buruk itu bedanya apa, Bu? Stunting sama gizi buruk. Ada yang mau jawab? Ibu? Ya, stunting itu adalah tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usia anak seumurannya. Nah, di dalam stunting ini termasuk terkena gizi buruk karena dia kekurangan gizi. Nah, itu adalah termasuk stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis hingga anak terlalu pendek untuk usianya. Sedangkan gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur di bawah rata-rata dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Jadi, stunting itu sering disebut gizi buruk oleh masyarakat. Sebenarnya ada perbedaan sedikit, yaitu faktor penyebabnya. Gizi buruk disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan kalau stunting umumnya kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama di masa 1000 hari pertama kehidupan. Jadi gimana ibu? Udah jelaskan perbedaan antara stunting dan gizi buruk. Sebenarnya stunting dan gizi buruk itu hampir sama, hanya perbedaannya yang relatif singkat dan jangka panjang. Oke ibu, itu tadi perbedaan stunting dan gizi buruk. Baiklah ibu, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah paham tentang perbedaan antara stunting dan gizi buruk dari Ibu Rohmah yang bertanya tadi, apa perbedaan stunting dan gizi buruk. Nah, sekarang ibu-ibu semuanya lihat di tabel depan ini, yaitu ada tabel pemetaan kemampuan diri dan keluarga. Di sini ada potensi. Nah, potensi itu apa? Ada yang tahu ibu-ibu potensi itu apa? Nah, potensi adalah kemampuan yang belum terlihat yang dimiliki oleh manusia dan dapat dikembangkan menjadi berguna, baik yang berasal dari diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan di sekitar kita. Nah, pada umumnya manusia kurang mengenal dan menyadari potensi diri, keluarga, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai solusi alternatif bagi hidup. Nah, sekarang kita lihat tabel berikut ini adalah tabel tentang potensi. Baiklah ibu, kita lanjutkan lagi tabel berikutnya. Tabel-tabel ini adalah tentang pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Nah, di sini Pak Ibu perhatikan di depan, kita renungkan bareng-bareng. Kita lihat pertama, potensi. Apakah ibu sehat selama kehamilan? Sehat tidak ibu? Sehat ya bu ya. Nah, kalau memang sehat seperti ini. Ini adalah tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga yang kadang jarang kita temukan. Apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Aku nanya, apakah ayah atau suami ibu memberikan dukungan saat ibu hamil? Oh ya, berarti selalu dapat dukungan ya bu ya. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak?
suami ibu atau ayah dari anak-anak ibu sudah terlibatkah dalam pengasuhan anak selama ini? Ya Bu ya. Ya. Apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Bagaimana Ibu? Apakah anaknya sudah pernah mendapatkan ASI saat usia 0 sampai 6 bulan? Maksudnya di sini eksklusif ini tidak dikasih MP ASI. Kalau eksklusif itu ya Bu. Oh ya, sudah ya Bu ya. Apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Maksudnya gizi anak dari bentuk makanannya, ya. Ini apakah sudah tercukupi setiap hari? Oke, kalau sudah ya Bu ya. Apakah anak termasuk yang bersih? Maksudnya anak yang bersih ini anaknya dia tidak Bu? Apakah anak termasuk yang bersih? Maksudnya ini selalu anaknya dalam keadaan bersih. Dia selalu terkontrol bermainnya. Terus di sini ada, apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Maksudnya suami ibu sudah bekerja bareng. Maksudnya membantu ibu saat ibu membersihkan rumah atau mengasuh anak. Nah di sini ya dia apakah sudah bekerja? Nah itu tadi Bu ya. Maksudnya ini tadi adalah potensi. Dari 10 potensi ini Ibu, apakah sudah pernah melakukan? Ya sebagian sudah ya Bu ya. Nah ini seandainya Ibu masih ada yang belum melakukan dari 10 potensi ini, ayo mari ibu-ibu kita bersama-sama melakukan potensi ini. Oke Ibu, termasuk apa saja yang kemampuan diri dan keluarga yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh peserta? Ya, tadi sudah ya dijawab oleh Bu Rohmaya. Ya baiklah. Nah, jadi Ibu, individu dan keluarga memiliki potensi kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Jadi semuanya ibu-ibu untuk bisa memotivasi diri sendiri, yaitu agar anak tidak menjadi stunting. Dari sini ada yang masih bertanya? Mungkin tidak ada yang bertanya lagi Bu, mungkin udah paham ya Bu ya dengan materi yang kita bahas hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah Ibu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi modul 8 sesi 13 pemetaan kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Mudah-mudahan materi yang disampaikan di atas tersebut bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.